Kita awali informasi pertama. Pemirsa, letusan dahsyat Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Pulau Flores NTT pada Minggu malam meninggalkan duka mendalam. Iya, sedikitnya 10 orang meninggal dunia serta sejumlah warga terluka akibat erupsi tersebut. Letusan dahsyat Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Minggu malam merenggut banyak korban jiwa. Petugas SAR berhasil mengevakuasi 10 jenazah. Ke-10 korban adalah warga desa Klantanlo, Kecamatan Ulanggitang. 6 orang diantaranya adalah satu keluarga besar yang tertimbun reruntuhan material rumah, begitu pula 3 orang lainnya. Proses evakuasi yang dilakukan tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Tagana, serta beberapa warga cukup menguras waktu lantaran para korban terjebak di dalam tanah. Sementara kerusakan rumah yang ludes terbakar masih dalam identifikasi. Begitu pula dengan jumlah korban luka yang sudah dibawa ke rumah sakit. Minum sebentar, pas mau tutup mata, langsung bunyi besar itu. Bunyi ledakan gitu. Ledakan, aku teriak-teriak mamaku apa semua. Kami tertimbun sama tanah. Sudah rata semua, bro. Saya langsung bawa mereka semua lari. Anakku sama istriku sampai dibawa, kami jatuh lagi di depan situ. Aku bawa simpan di sini rumah, nenek beda punya rumah. Jadi saya minta tolong nenek beda ke sana. Aku ambil air satu ember di situ, aku siram dapur. Panggil mama, mereka tidak ada suara. Adik Andi mereka tidak ada suara. Gunung meletus. Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu malam. Letusan ini memuntahkan material vulkanik yang menghantam permukiman. Warga pun panik dan berlarian menyelamatkan diri sesaat setelah Gunung Lewatobi laki-laki meletus disertai hujan abu vulkanik dan batu kerikil. Sejumlah rumah dan bangunan sekolah di lereng gunung terbakar dan rusak berat akibat lontaran material vulkanik. Ribuan warga kini terpaksa mengungsi ke tempat aman. Sementara status Gunung Lewatobi berada di level 4 atau awas dan dihimbau warga di sekitar lereng tetap waspada. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Aksi pemukulan oleh penumpang menimpa seorang pengemudi taksi online di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga aksi pemukulan dipicu hanya karena lokasi pengantaran yang tidak sesuai pesanan. Inilah detik-detik saat Rizky, pengemudi taksi online yang menjadi korban pemukulan oleh penumpangnya. Aksi pemukulan ini terjadi setelah adanya kesalahpahaman terkait titik pengantaran hingga terjadi cekcok di antara keduanya dan berujung aksi pemukulan. Aksi pemukulan tersebut akhirnya viral di media sosial setelah pelaku pemukulan diketahui merupakan oknum polisi berinisial PSW dan berpangkat perwira menengah. Sementara usai kejadian, korban telah melaporkan aksi pemukulan tersebut. Kita sudah menerima laporan polisi dari rekan kita yang mengalami penganiayaan ya di hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin. Saat ini penanganannya seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Setelah kita menerima laporan polisi, kemudian kita tindak lanjuti ya, kita mencari yang jelas untuk yang pelaku. Sebelumnya telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, namun perdamaian akhirnya batal karena korban merasa saat perdamaian dalam kondisi tertekan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang wanita nekat belanja susu menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di Depok, Jawa Barat. Ya, aksi pelaku terekam CCTV hingga viral. Kamera CCTV merekam aksi seorang wanita yang berbelanja di toko susu Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Usai berbelanja, pemilik toko baru sadar jika uang pecahan Rp100.000 yang digunakan pelaku ternyata palsu. Kesaksian dari pemilik toko saat berbelanja, pelaku sempat menanyakan harga beberapa produk. Namun bukannya mendapat kembalian, pelaku justru harus menambahkan sejumlah uang. Sekilas memang tidak ada perbedaan antara uang asli dan uang palsu. Namun, bila dilihat lebih teliti, sangat jelas bahwa tulisan dan angka di uang palsu tidak rapi. Suami saya ke kasir, ke meja kasir untuk menaruh uang palsunya gitu. Nah, pas
engeh-engeh, kok ini kayak palsu gitu kan. Dilihat, diraba, diterawang, oh iya ini bener palsu, nggak ada bayangan. Biasanya kalau uang sama dia dicoba uang asli sama uang palsu itu, oh iya bener ini uang palsu. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor kejadian ini ke Polsek Pancoran Mas untuk ditindaklanjuti. Pasalnya peredaran uang palsu di Kota Depok sudah sangat meresahkan para pelaku usaha. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 5 anggota komplotan perampok spesialis minimarket terekam CCTV saat beraksi di Sukabumi, Jawa Barat. Setiap beraksi komplotan ini kerap membobol atap dan plafon, lalu menguras barang dalam minimarket. CCTV merekam aksi kawanan perampok di salah satu minimarket di Sukabumi. Saat beraksi, para pelaku selalu mengenakan masker, topi, dan sweater hitam, lalu menguras barang dagangan di etalase minimarket. Setiap beraksi, para pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari membobol atap, mengemudi, dan mengawasi situasi. Tak butuh waktu lama, polisi menggelandang MRS, SP, DR, IZ, dan HH dari sejumlah lokasi berbeda di kota dan kabupaten Sukabumi. Hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah beraksi di 15 minimarket di wilayah Bogor, Banten, Depok, dan Tangerang, Karawang, dan Sukabumi. Ditaksi total kerugian atas aksi komplotan ini mencapai Rp700 juta. Adapun modus operandi para pelaku, yaitu pelaku masuk melalui atap minimarket dengan cara membongkar lalu merusak plafon dan kemudian masuk mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket tersebut. Selain kelima pelaku, polisi juga mengamankan seratusan bungkus rokok, pipa besi, gunting, dan mobil minibus. Pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sempat buron, seorang wanita pelaku penipuan investasi bodong ditangkap di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, sebelumnya sejumlah emak-emak menggeruduk rumah pelaku, meminta uang mereka dikembalikan. Polisi menangkap EH dan menggelandangnya karena melakukan penipuan modus investasi bodong di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Pelaku yang merupakan ibu rumah tangga ini diduga telah menggelapkan uang nasabah hingga 500-an juta rupiah. Sebelumnya ia mengumpulkan uang dari warga perumahan Tenjo City untuk mengikuti investasi beras bulog dengan keuntungan menggiurkan. Seiring berjalannya waktu, ternyata keuntungan yang dijanjikan tak kunjung diterima. Pelaku bakal dijerat pasal penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Modus operandinya diduga pelaku ini meminta sejumlah uang dan menjanjikan untuk keuntungan di setiap minggunya. Nah, selanjutnya ya dari beberapa korban yang sudah memberikan uang atau modal ya sebagian digunakan secara pribadi. Sebelumnya belasan mak-mak menggeruduk rumah EH di kompleks perumahan Tenjo City. Bahkan mak-mak ini juga membawa poster wajah pelaku hingga menuntut uang dikembalikan. Sejumlah korban melapor ke polisi agar pelaku ditangkap. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat angin kencang yang melanda kawasan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur membuat sejumlah pohon tumbang. Pohon menimpa sebuah warung dan membuat jalan lumpuh. Angin kencang terjadi di kawasan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur Senin sore menumbangkan sejumlah pohon besar. Pohon yang rubuh menimpa sebuah warung makan di pinggir jalan. Selain itu, batang pohon juga melintang di Jalan Raya Pilang Wonoayu, akibatnya lalu lintas lumpuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kebetulan di saat pohon tumbang juga tidak ada pengendara yang melintas saat pohon tumbang di badan Jalan Raya Pilang Wonoayu. Tumbangnya pohon dampak angin kencang itu membuat arus lalu lintas jalur Sidoarjo menuju Krian dan sebaliknya lumpuh sekitar 1,5 jam. Lalu lintas mulai bisa berjalan setelah petugas berusaha mengevakuasi batang pohon. Saat ini kami beserta dari instansi terkait, dari Koramil, dari Kecamatan dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk mengevakuasi pohon yang tumbang. Jadi pohon tumbang berarti murni angin kencang tadi dan ya? Betul, untuk pohon tumbang murni angin kencang.
Pohon tumbang juga merusakkan kabel telepon dan lampu jalan yang ada di pinggir jalan. Akibat layanan telepon sempat mati di kawasan itu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebuah pabrik tekstil di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Senin siang hangus dilalap si jago merah. Seorang pegawai pabrik terpaksa dilarikan ke puskesmas setempat karena menderita luka bakar. Kobaran api menghanguskan pabrik Indo-Hasasi Tekstil di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung pada Senin siang. Api membakar pabrik pada bagian gudang penyimpanan yang terdapat 108 unit mesin, bahan kain, serta gulungan benang yang cukup banyak. Api menghanguskan hampir seluruh bangunan gudang dengan luas kobaran api mencapai 1.500 meter persegi. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung mengerahkan 7 unit mobil pemadam dengan 30 personil guna memadamkan kobaran api. Akibat peristiwa ini, 1 orang pekerja pabrik dilarikan ke puskesmas lantaran menderita luka bakar. Sedang proses apa ini sekarang? Ini masih proses pemadaman. Nanti kita berlanjut dengan proses pendinginan. Setelah api dinyatakan mati, dilanjutkan dengan proses pendinginan, yaitu pengguyuran sejumlah air sedemikian banyak sehingga untuk mengantisipasi dan meyakinkan penuh bahwa api tidak akan muncul lagi. Kenapa? Karena yang terbakar mayoritas berupa bahan tekstil ya, sehingga kemungkinan di atasnya kelihatan padam, tapi di bawah biasanya ada sekam yang bisa kembali menyalakan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun kerugian ditaksir puluhan miliar rupiah. Ratusan pekerja pun kini harus kehilangan pekerjaan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara yang menjerat anaknya. Tersangka terbukti memberikan suap dalam kasus bebasnya Ronald Tanur. Terbukti melakukan suap dalam kasus bebasnya Ronald Tanur, sang ibu, MW, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung. Penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan penyidikan usai pemeriksaan terhadap MW. Dari hasil penyidikan itu terbukti tersangka berperan aktif memberikan suap terhadap 3 hakim PN Surabaya. Sebelumnya ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yakni Erin Tuah Damanik, Haru Hanindyo, dan Mangapul telah ditahan dan terbukti menerima suap. Polisi juga menyita uang tunai senilai 20 miliar rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap dan menahan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono. Ya, Budi Cahyono diduga korupsi saat pembangunan jalan kereta api Besi Tanglangsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan, Sumatera Utara tahun 2017-2023. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono. Prasetyo Budi langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Agung dengan baju tahanan. Sebelumnya ia ditangkap di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat. Prasetyo Budi Cahyono diduga melakukan kejahatan dengan memanfaatkan wewenang jabatan pada saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Ia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api Besi Tanglangsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada tahun 2017-2023. Ia juga beberapa kali mangkir dari panggilan kejaksaan. Memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket. Dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu saudara NSS,
agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. Akibat korupsi yang dilakukan pelaku, negara dirugikan sebesar 1,1 triliun rupiah. Pekerjaan konstruksi jalan kereta api besi Tanglang-Saters dibagi menjadi 11 paket. Sementara pelaku kemudian mengatur kemenangan 8 perusahaan dalam proses lelang. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kuasa hukum terdakwa Guru Supriyani menghadirkan Susno Duaji dan Reza Indragiri dalam sidang kelima di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, mereka hadir melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan dan psikologi forensik. Dalam sidang kelima di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, kuasa hukum Supriyani menghadirkan Susno Duaji melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan. Susno Duaji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri dinilai mampu menjelaskan adanya dugaan kejanggalan terhadap proses hukum yang selama ini berjalan. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan penyidik punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika keterangan anak diragukan. 60-70 tahun aja kalau nggak bersesuaian ya nggak ada gunanya. Yang bersesuaian pun keterangan saksi tanpa didukung keterangan lain, misalnya bukti forensik, maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian, itu bukanlah alat bukti. Sementara saksi Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik meragukan kualitas keterangan saksi anak, mengingat usia saksi yang tidak sebanding dengan usia dewasa penyidik yang tentunya terjadi perbedaan pola pikir dan kata dalam berkomunikasi. Menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan saksi dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu, harus menaruh sikap ekstra hati-hati. Kelompok artinya anak itu adalah kelompok yang paling rentan untuk dipengaruhi oleh pihak lain dalam memberikan keterangan. Apalagi misalnya tadi, kalau itu diberikan pertanyaan berulang-ulang dengan penekanan, dia bisa saja berubah keterangannya sesuai dengan keinginan yang bertanya. Guru Supriyani menjadi terdakwa atas kasus dugaan penganiayaan anak murid berinisial MCD pada April 2024 lalu. Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Selama ini Supriyani kukuh menyatakan tidak ada penganiayaan terhadap siswa tersebut. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Majelis Hakim memvonis 20 tahun penjara terhadap Yuda Arfandi, terdakwa kasus pembunuhan putra artis Thammaratti Asmara, Dante, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Yuda Arfandi terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante dengan menenggelamkan korban di kolam renang Tirtamas, Durensawit, Jakarta Timur. Hakim menyebut terdakwa Yuda Arfandi terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Hakim pun memvonis Yuda dengan penjara selama 20 tahun. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Sempat terjadi protes pihak keluarga Dante dan rekan Thammaratti Asmara usai vonis 20 tahun diputuskan. Pihak keluarga menyebut putusan tersebut tidak sebanding dan meminta Yuda dihukum mati. Namun terdakwa menyatakan banding. Dengan vonis apapun itu, tahun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung untuk itu. Sebelumnya Dante tewas usai ditenggelamkan Yuda saat latihan berenang di kolam Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Korban dibenamkan sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Hal inilah yang membuat Dante tewas tenggelam. Dari Jakarta, melaporkan. Pemirsa, pemakaman penyanyi lawas Dina Mariana di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin siang diwarnai isak tangis keluarga dan kolega. Ya, sejumlah artis lawas tampak hadir mengiringi almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Dina Mariana, penyanyi lawas era tahun 70-an 80-an ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diiringi sak tangis keluarga dan para kolega artis, jasad artis yang sempat merilis 35 album ini diturunkan ke liang lahat. Jasad almarhumah dimakamkan bersama makam sang ibu, Hapsa Suratinoyo Helvelman. Kepergian almarhumah meninggalkan 3 orang anak, yaitu Erza Mandira, Ewaldo Andipo, dan Elsiah Nadirah, dari pernikahannya dengan Radian Ratulangi. Salah satu artis lawas yang hadir, Kamila Malik, mengatakan sosok Dina adalah sosok yang ceria dan sangat menyayangi keluarga. Dina kan memang ada proses sakit yang cukup lama dan mungkin ajalnya ya hari ini. Kemarin ajalnya, hari ini kita sama-sama nonton. Saya hanya ingin berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni semua hilaf-hilafnya, kesalahannya, sehingga Allah ridho dan Allah tempatkan dia di tempat yang terindah. Dina Mariana dikenal sebagai penyanyi lawas dan pemain film keturunan Belanda Gorontalo. Selama karirnya, Dina merilis 35 album dan membintangi 21 film layar lebar, 1 sinetron seri 26 episode, serta 3 sinetron lepas. Salah satu lagunya yang sangat terkenal adalah Ingat Kamu di akhir tahun 80-an. Dari Jakarta, Helmi iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP di Istana Merdeka, Jakarta. Terdapat 7 duta besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan. Sebelum menyerahkan surat kepercayaan, para duta besar satu persatu disambut di halaman Istana Merdeka oleh pasukan militer sebagai bentuk penghormatan. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar negara sahabat di Indonesia. Terdapat 7 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Belanda, Timor Leste, Zimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Aljazair, dan Mongolia. Sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia. Sementara pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin siang. Ya, dalam kesempatan ini Gibran juga membagikan susu kepada anak-anak. Tiba di SDN 1 Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung menuju ruang uji coba program makan bergizi gratis. Dalam peninjauan, putra Presiden ke-7 Joko Widodo ini menyaksikan langsung para siswa menyantap menu makanan yang terdiri nasi, ayam goreng, telur, sayur mayur, buah pisang, air mineral, dan susu. Para siswa pun terlihat senang dan lahap saat menyantap makanan yang diberikan secara gratis ini. Pihak sekolah mengapresiasi program makan bergizi gratis karena menu bernilai Rp30.000 yang disediakan sangat bergizi dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak ke depan. Mudah-mudahan terus-menerus dilakukan untuk perbaikan gizi. Kalau besok ada nggak Bu? Besok belum tahu. Ada. Belum tahu ya? Belum tahu. Ya. Belum ada. Ya, mudah-mudahan terus-menerus. Kalau dari sisi isinya Bu, menurut Ibu sudah mencukupi menunya? Menunya 5 sehat 5 sempurna. Saya lihat menunya sudah mencukupi menu 4 sehat 5 sempurna. Paling penting adalah karena kita yang melaksanakan, tentu kita yang harus menyiapkan dari sekarang, dari sekarang. Jadi yang harus kita nanti rapatkan bersama, baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian juga bisa jadi kita melibatkan ahli-ahli gizi dari Puskesmas. Program makan bergizi gratis ini merupakan program utama pemerintahan Prabowo Gibran yang nantinya bakal ditindaklanjuti pemerintahan Kota Palangkaraya untuk dilaksanakan secara merata di seluruh sekolah. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran Rakabuming Raka juga membagikan susu dan buku gratis kepada para siswa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum Bulog melakukan pengecekan pasokan beras di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zulhas menyatakan stok beras di gudang Bulog dipastikan aman hingga akhir tahun mencapai 2 juta ton. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan ke kawasan pergudangan Bulog di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengecekan ini dilakukan untuk meninjau kondisi stok beras yang ada di gudang Bulog. Stok beras di gudang Bulog saat ini tersedia 140.000 ton. Pada akhir tahun akan terdapat 2 juta ton dari seluruh gudang Bulog di Indonesia. Diharapkan kepada masyarakat dan juga pedagang tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras karena dipastikan hingga akhir tahun stok beras dipastikan aman. Nah, teman-teman bisa lihat memang stok kita sekurang-kurangnya akhir tahun bisa 2 juta. Barang mana? Ada nih. Di sini aja ada 140.000 ton baru satu tempat. Sedangkan Bulog punya 1.500 lebih gudang. Ya. 1.508. Nah, kapasitas 4 juta. Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup. Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati secara resmi telah dicopot dari jabatannya dan digantikan Simon Aloysius Mantiri. Komisaris Utama Pertamina juga mengalami pergantian yang saat ini dijabat Muhammad Iriawan atau yang biasa disapa Iwan Bule. Rapat umum pemegang saham PT Pertamina Persero di Kementerian BUMN Senin pagi sepakat melakukan perombakan komisaris dan direksi PT Pertamina Persero. Berdasar hasil rapat tersebut, PT Pertamina Persero telah resmi memberhentikan Nike Widiawati dari kursi jabatan Direktur Utama Pertamina dan digantikan Simon Aloysius Mantiri. Selain itu, Pertamina juga memberhentikan Komisaris Utama Pertamina, Ahmad Fikri Assegaf, digantikan oleh Muhammad Iriawan. Pemegang saham juga memberikan arahan kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina yang baru untuk melanjutkan kinerja Pertamina yang telah baik, utamanya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di masa depan. Ya, jadi hari ini RUPS PT Pertamina Persero telah melaksanakan pergantian susunan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi PT Pertamina Persero Senin 4 November 2024 tadi pagi di Kementerian BUMN. Dari hasil RUPS tersebut diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi PT Pertamina Persero mengalami perubahan. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pergantian pimpinan Pertamina merupakan hal biasa dan yang pasti telah dilakukan pembahasan oleh pimpinan yakni Menteri BUMN maupun Presiden. Bahlil pun berkepentingan dan akan memanggil pimpinan Pertamina yang baru untuk menyamakan visi misi ke depan. Berikut pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Saya akan fokus pada bahas lifting, sumur-sumur idle, kemudian teknologi, intervensi teknologi terhadap sumur-sumur yang ada semacam EOR. Yang ketiga, yang berikut adalah dia harus melakukan eksplorasi dari semua wilayah-wilayah kerja yang sudah punya Pertamina. Salah satu di antaranya adalah kita akan mendorong untuk membangun pabrik LPG. Karena kita mempunyai cadangan 1,8 juta C3 C4 bahan baku yang akan kita dorong untuk membangun LPG. Nah, sebagian itu wilayah kerjanya ada punya Pertamina. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mencatat sebanyak 65% dari 15 juta pekerja migran Indonesia saat ini berstatus ilegal atau non-prosedural. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyebutkan sebanyak 65 dari 15 juta pekerja migran Indonesia berstatus ilegal. Sejumlah negara yang banyak PMI non-prosedural mulai dari Malaysia, Taiwan, Hong Kong hingga Arab Saudi. Bagi PMI yang bermasalah saat dipulangkan dari negara tujuan kembali ke Indonesia, sesuai undang-undang tetap harus diurus oleh negara.
Untuk itu pihaknya berupaya mengatasi masalah ini dengan menggandeng sejumlah pihak seperti BP2MI melalui sentra-sentra yang tersebar di 31 wilayah di Indonesia. Utamanya yang terletak di perbatasan termasuk Kemensos, khususnya untuk proses rehabilitasi para PMI yang ilegal dan mencegah terjadinya eksploitasi PMI. Migran itu adalah ilegal atau non prosedural. 65% ini kalau ada apa-apa di luar negeri nanti setelah pulang larinya ke kita. Sedang mencoba memasukkan mereka ke data yang ada ke Sisko kita. Ada PMK yang mengatur tentang. Relawan Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono menggelar forum diskusi bersama ibu-ibu dan remaja putri di Posko Pemenangan Ridho Cikini, Jakarta. Peran perempuan menjadi agenda utama dalam forum bertajuk Sadar Kekuatan, Ciptakan Ruang Aman Lawan Batasan ini. Forum diskusi yang digelar relawan di Posko Pemenangan Ridwan Kamil Suswono di Cikini membahas peran perempuan di era Ridho. Bertajuk Sadar Kekuatan Ciptakan Ruang Aman Lawan Batasan ini menghadirkan 3 narasumber kompeten, yakni Angki Yudhistia, Ahyan Septiani, serta Mia Kusuma. Selain program unggulan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dalam membangun Jakarta yang aman dan ramah bagi perempuan, forum ini juga membahas sekolah perempuan serta vokasi untuk memberdayakan perempuan. Kedepan, pembangunan sekolah vokasi akan menitik beratkan pada peningkatan soft skill dan hard skill. Salah satu visi misi dari Ridho ini adalah memberikan bantuan permodalan tanpa bunga dan tanpa anggunan. Dan ini disambut tepuk tangan meriah sekali dari ibu-ibu semua ini karena perempuan juga butuh berkarya dan berproduktif. Atau tagline dari acara hari ini adalah perempuan di era Ridho. Jadi nanti pada saat Ridwan Kamil Suswono menjabat, apa sih persoalan-persoalan yang kemudian nanti bisa dipecahkan dan kemudian ibu-ibu ini atau para remaja putri ini bisa merasakan manfaat dari kepemimpinan Ridho. Selain mengupas permasalahan kekinian, forum diskusi juga memberikan gambaran berbagai program Ridho yang bisa dirasakan manfaatnya saat Ridwan Kamil Suswono memimpin Jakarta ke depan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, Desvita suka ngopi nggak sih? Kebetulan aku suka banget ngopi nih Kevin. Tapi kamu punya nggak sih referensi tempat ngopi yang asik gitu? Ada dong, setuju banget nih. Ada di puncak Bukit Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Oh, wow. Di sana ada sebuah kedai kopi yang menawarkan sensasi nongkrong asik sembari menikmati matahari terbenam. Mau ke sana? Boleh. Berikut liputannya. Berada di kawasan puncak Bukit Mangunan yang berjarak kurang lebih 15 km arah tenggara kota Yogyakarta. Sebuah kedai menawarkan suasana alam yang berbeda dari tempat nongkrong lainnya. Di kedai kopi Nata Damar ini, pengunjung bisa memanggang daging sapi atau ayam, jamur, bakso hingga sayuran di atas meja menggunakan kompor portable. Di tengah, udara segar sambil memandang hutan pinus dan perbukitan. Sore hari menunggu matahari terbenam menjadi waktu dengan pengunjung teramai. Sambil menikmati suasana santai, pengunjung gemar bersuah foto di spot-spot yang sudah tersedia. Selain grill, pengunjung juga bisa menikmati kopi dan makanan ringan seperti tahu goreng, mendoan, hingga ubi goreng. Tempat menarik karena di sini kedai kopinya terletak di atas bukit, tentunya dengan suasana yang nyaman, yang asri. Kemudian juga kita bisa ngopi di sini, menikmati sunset juga. Untuk makanannya kita tadi makan grill dan kebetulan enak banget. Nah, untuk paket grill sendiri, pengunjung merogoh kocek mulai Rp90.000 hingga Rp175.000 yang bisa dinikmati bersama keluarga sambil menyaksikan pemandangan matahari terbenam di ufuk barat. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari Yogyakarta kita jalan-jalan ke Riyadh, Arab Saudi nih. Jadi kalau Kevin dan pemirsa jalan-jalan ke Riyadh, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke salah satu pasar tertua di sana. Iya, benar sekali Desvita, di mana pasar bernama Souk Al-Zal sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Kira-kira ada barang apa saja yang dijual? Berikut liputannya.
Pemirsa, saya sedang ada di Pasar Souk Al-Zal yang ada di Riyadh, Arab Saudi. Katanya ini adalah market atau pasar yang paling tua di sini, salah satunya ya. Karena udah berdiri dari tahun 1901. Ada apa aja di sini? Kita keluar bareng. Ini dia, salah satu tempat yang harus dikunjungi jika sedang berlibur di Riyadh, Arab Saudi. Pasar Souk Al-Zal. Suasana bak tempo dulu sangat terasa. Tak heran karena pasar ini berdiri sejak tahun 1901 atau lebih dari 100 tahun lalu. Pasar ini merupakan salah satu pasar tertua di kawasan Timur Tengah. Beragam barang dijual di sini, mulai dari barang antik hingga koleksi uang kuno. Beragam pernak-pernik khas Timur Tengah juga ada dengan harga yang juga bervariasi. Uniknya, barang-barang antik di sini sulit ditemukan di tempat lain seantero Timur Tengah. Seluruh barang di sini dijual dengan harga terjangkau. Tentu saja, jika ingin harga lebih murah, kita harus pandai tawar-menawar. These handicrafts come from different places, different countries, all made by hand, okay? And we have qualities, guaranteed of quality and price. Kalaupun tidak belanja, Anda masih bisa berfoto atau sekedar menikmati suasana di alun-alun luas dengan latar belakang bangunan khas Timur Tengah. Namun ingat, pasar ini hanya buka dari pagi hingga jelang waktu zuhur dan setelah waktu asar. Dari Riyadh, Arab Saudi, Bremana Tenaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli dan Yayasan Emmanuel membagikan makanan kepada warga prasejahtera di Kampung Pisang, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Ratusan warga nampak antusias mengantre makanan bergizi yang diberikan secara gratis. Makanan hotel layak konsumsi dibagikan secara gratis kepada warga prasejahtera dan anak-anak di Kampung Pisang, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Penyaluran makanan ini guna memanfaatkan makanan layak konsumsi dari hotel agar lebih memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, sambil mengajak anak-anak bermain, tim MNC Peduli mengajarkan cara mencuci tangan yang benar agar bersih dari bakteri. Lepas senang. Tiap minggu ada bantuan kayak begini makanan apa. Alhamdulillah bantu. Bagus nggak nih Pok program ini? Bagus. Programnya bagus, mantep. Makanannya gimana nih Pok? Enak. Bergizi ya Pok ya? Bergizi, alhamdulillah bermanfaat Pak. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli dan Yayasan Emmanuel sebagai bentuk dukungan guna meyakinkan bahwa sisa makanan hotel layak konsumsi dapat bermanfaat. Sangat bersyukur juga, berbahagia bisa berpartisipasi lagi dalam kegiatan food rescue yang diselenggarakan oleh rekan tim kita juga, ada Yayasan Emmanuel serta juga ada MNC Peduli. Di sini kita ada membagikan beberapa makanan surplus gitu ya, atau makanan berlebih dari hotel-hotel di Jakarta. Banyak sisa makanan layak makan yang dihasilkan oleh restoran, hotel, kantin hingga kantor yang sebenarnya dapat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim yang ditandai dengan hujan angin melanda Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin sore. Tidak hanya hujan lebat, juga terjadi fenomena hujan es yang terjadi di Kecamatan Taman. Beruntung tak berdampak kerusakan akibat fenomena tersebut. Inilah video amatir yang direkam staf Balai Desa Gilang, Kecamatan Tanam, saat terjadi fenomena hujan es Senin sore. Butiran-butiran es berjatuhan bersamaan dengan hujan angin. Fenomena ini terjadi selama 15 menit. Besaran butiran es mencapai sebesar jempol tangan orang dewasa. Beruntung, tidak ada kerusakan atas kejadian. Meski butiran es masuk hingga ke dalam pendopo balai desa, akibat diterpa angin kencang. Lumayan ya Pak ya, sekitar sejempolan sini ada, bervariasi, ada yang kecil-kecil sepertiga ruas dan ini ada. Seruas jempol ini juga ada. Sempat khawatir rumah, barangkali ada yang bocor atau apa, soalnya kan lumayan gede ya Pak ya. Tidak saja hujan es, hujan disertai angin kencang
yang melanda di beberapa kawasan di Kabupaten Sidoarjo juga mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Namun, tidak ada laporan adanya korban jiwa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.